Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Kepada seluruh warga jemaat Majelis GKJ Bambu Tegalrejo Yogyakarta, mengucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu Saudara bergabung di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah ini, perkenankanlah Majelis GKJ Bambu Tegalrejo menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, perjamuan kudus. Majelis GKJ Bambu Tegalrejo akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus pada kebaktian Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 8 menggunakan pengantar bahasa Jawa, sedangkan pada kebaktian pukul 18 menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Kepada seluruh warga jemaat yang telah diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus, dimohon menyesuaikan diri. Tuhan senantiasa memberkati. Yang kedua, rapat majelis pleno dan pendaftaran persiapan perjamuan kudus bagi majelis. Majelis GKJ Bambu Tegalrejo akan menyelenggarakan rapat majelis pleno pada hari Kamis 2 Juni 2022 pukul 18 hingga pukul 20 bertempat di gedung Gereja Kristen Jawa Bambu Tegalrejo dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pendaftaran persiapan perjamuan kudus bagi majelis. Bagi warga jemaat yang memiliki kepentingan gerejawi, mohon menghubungi majelis dan seyogianya dalam bentuk tertulis. Yang ketiga, pendaftaran persiapan perjamuan kudus bagi jemaat. Majelis GKJ Bambu Tegalrejo akan menyelenggarakan pendaftaran persiapan perjamuan kudus bagi jemaat yang akan dilaksanakan besok hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 pukul 17 bertempat di gedung Gereja Kristen Jawa Bambu Tegalrejo. Dimohon kehadiran bagi jemaat dewasa atau yang sudah diperkenankan ikut perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Yang keempat, menyambut HUT GKJ Bambu Tegalrejo. Majelis Gereja Kristen Jawa Bambu Tegalrejo dalam rangka memeriahkan HUT GKJ Bambu Tegalrejo melalui Komisi Hari Raya akan menyelenggarakan lomba. Yang pertama, TikTok dengan lagu rohani. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat dapat berpartisipasi dan mengumpulkan video TikTok tersebut. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Ibu Minar dan Ibu Ani. Yang kedua, lomba merangkai bunga kebun akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 16 sampai dengan 17. Peserta membawa sendiri kelengkapan merangkai bunganya. Panitia hanya menyediakan vas bunga dan oasis, sehingga mohon peserta dapat hadir pukul 15 untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Ibu Ani. Terima kasih. Yang kelima, himbauan. Mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak serta istirahat yang cukup, makan yang sehat untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita masing-masing. Demikian pengumuman dari Majelis GKJ Bambu Tegalrejo. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kebaktian ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prasetyo SPDK. Dan untuk memulai ibadah ini, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat
15 ayat 1 dan 2. Selamat beribadah. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah ibadah khusus ini dalam kita menghayati kenaikan Tuhan surga, kita awali bersama dengan pengakuan yang demikian. Bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita sungguh bersyukur atas berkat yang boleh kita terima. Sepanjang malam kita boleh beristirahat, dan di pagi ini kita diberi kesegaran, diberi kesempatan menghirup udara yang sungguh segar, juga membuat kita merasa bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata. Maka kita juga diingatkan dalam penghayatan perjalanan kehidupan bergereja, mengatakan peristiwa yang agung mulia, Tuhan yang naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Maka marilah kita bersyukur, merayakan bersama dengan menyiapkan Kidung Jemaat 228B. Kita akan pujikan di bait pertama dan yang kedua. Nobatkan Raja Mulia.
Saudara-saudara yang terkasih, kita mengingat perintah Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga. Dan perintah ini disampaikan kepada para murid, dan kita pun melanjutkan karya murid-murid Kristus itu. Dan mari kita meneliti kehidupan kita, karena itulah perintah yang sungguh akan memampukan kita hadir mewartakan kasih Allah yang sesungguhnya. Dan mari kita melihat kembali di Yohanes pasal yang 13 ayatnya 34 sampai dengan 35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dikatakan perintah baru, maka di khotbah saya minggu yang lalu itu, 2 minggu yang lalu, sesudah Yudas pergi. Artinya Tuhan memang membutuhkan orang yang fokus, yang setia untuk menjalankan kasih. Tidak butuh murid yang gadungan. Maka mari kita memperbaharui kehidupan kita dengan senantiasa menjalankan perintah saling mengasihi. Karena itu yang realistis bisa dilakukan oleh orang percaya. Mari kita juga meneliti, memohon ampun karena seringkali belum mampu untuk mewujudkan saling mengasihi, dan seringkali masih pilah dan pilih untuk mengasihi. Kita berteduh sejenak, kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh sadar ketika perintah yang paling nyata yang bisa diupayakan agar komunitas Kristen itu maju, tumbuh, memancarkan kasih Allah tidak lain adalah saling mengasihi. Namun faktanya seringkali kami mengabaikan saling mengasihi. Kami lebih memilih kadangkala saling mencari kesalahan, saling mencari pembenaran masing-masing, dan seringkali kami saling meremehkan. Ampunilah jikalau itu terjadi dalam keluarga kami, dalam komunitas kami bergereja, juga dalam semangat kebersamaan kami untuk hidup bersama. Ampunilah ya Tuhan, dengan perintah ini ditolong untuk memperbaharui terus-menerus, sehingga kiranya menjadi kekuatan bagi kami semua. Ampunilah ya Tuhan, sebab kami memohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hitung jemaat 37B, kita akan pujikan di bait pertama dan kedua.
rahmat terbesar bagi manusia adalah pengampunan. Karena sebetulnya tak layak, namun Tuhan melayakkan. Tak patut Tuhan kemudian membuat itu patut. Itu adalah anugerah terbesar bagi kita. Maka dalam rahmat itu kita dituntun memasuki kehidupan baru. Maka terimalah berita anugerah sekaligus petunjuk kehidupan baru di Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 yang demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Itulah gambaran ya, memang kita terus mengupayakan, tidak mudah, namun kita dituntun bersama untuk hidup dalam rahmat Tuhan, untuk saling mengampuni. Dan sungguh menggembirakan jika memang terwujud kita yang seringkali salah, seringkali luput, ini ada selalu pintu maaf, dan disitulah kita senantiasa bisa merasakan arti kebersamaan yang lebih indah. Dan di situ kita bisa juga merasakan bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan kita, yang memberikan hati yang murah, juga layaknya Bapa yang murah hati pula. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita akan sanggupi bersama. Kita persiapkan Kidung Jemaat 224, kita akan pujikan di bait pertama dan kedua dengan sikap berdiri. Bersama kita berdoa untuk mendengarkan pewartaan sabda. Bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ibadah ini, mengenang karya-Mu yang begitu indah, menyatakan Engkau Allah yang memegang seluruh semesta, dan kami bersama akan mendengarkan pewartaan sabda-Mu. Tolonglah kami agar dimampukan mewujud nyatakan sabda itu dalam keseharian kami, agar menjadi berkat kehidupan kami. Kami berserah pada tuntunan Roh Kudus, dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita rangkaian dari bacaan leksionari sebetulnya, namun kita membaca di Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44 sampai dengan 53.
Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai dengan 53. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah Injil Yesus Kristus dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian bacaan Injil Yesus Kristus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Ibadah ini khusus karena mengingat tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau saya senangnya sih berpulang ke surga gitu, karena pulang itu berarti memang rumahnya gitu, memang kepunyaannya gitu. Nah ini tentunya soal bahasa, tetapi dalam penghayatan kita memang Tuhan itu yang memiliki surga. Maka dihayati dalam iman Kristen. Kenapa sampai dibuat hari libur? Ya tidak lain supaya beribadahnya itu punya kesempatan yang luas menghayati makna tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan semuanya menikmati, hari ini hari libur. Jadi hari kenaikan Tuhan itu bukan kebaktian, karena malah liburan itu berarti wah, diberi waktu libur itu kan biasa untuk kita bisa beribadah kapanpun. Pagi tidak bisa berarti sore tidak bisa berarti pagi kan gitu. Diberi kesempatan untuk penghayatannya biar lebih mendalam berkaitan dengan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi memang dalam porsi kita bergereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, porsi paling mewah atau perayaan paling hebat itu biasanya di Paskah dan Natal gitu. Itu luar biasa, anggarannya pasti besar. Kalau hari kenaikan ya anggarannya ya untuk kebaktian saja kayak gitu. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kan momentum yang sangat penting gitu. Kalau Tuhan gak naik ke surga, di Yohanes 14 kan tidak tergenapi. Jangan gelisah hatimu, jangan khawatir, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat
tempat loh. Itu kalau enggak ya kita gak dapat tempat. Betapa pentingnya sebetulnya pemaknaan dalam penghayatan kita untuk ikut Tuhan. Maka memberikan judul khotbahnya dalam kebersamaan kita bersinode itu menyampaikan kabar baik dengan sukacita. Saya ulangi sekali lagi, menyampaikan kabar baik dengan sukacita. Pertanyaannya adalah kabar baik yang bagaimana dan seperti apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita lihat teksnya, kita lihat bacaannya, memang terlihat mungkin dasarnya adalah di ayatnya yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Namun perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya mereka juga tidak bersukacita yang seperti yang tertera di sana. Sebetulnya ada keraguan, sebenarnya juga ada pergumulan yang berat sebetulnya. Mengapa saya menyampaikan demikian? Kan baru saja mereka betul-betul mengenal Yesus yang sesungguhnya, yang kemudian di awal mereka ragu karena Tuhan itu disalib, bahkan mereka menjadi komunitas yang fobia, takut begitu, tidak berani keluar, rumahnya itu dikancing semua, pintunya itu ditutup rapat-rapat, tidak berani keluar. Dan kebangkitan Yesus memberikan kekuatan. Loh, ini bangkit, ini aku, dan kemudian salam damai sejahtera itu. Itu pun sampai 3 kali kan menampakkan diri kepada para murid. Kan baru bahagia-bahagianya sebetulnya bersama dengan Tuhan Yesus. Baru senang-senangnya, baru merasakan sukacita yang sebetulnya sesungguhnya. Oh, Tuhan bangkit, masih ingin bersama. Maka kalau saya hayati itu sebetulnya ini pas dengan lagu yang seringkali dinyanyikan oleh anak-anak muda itu, ditinggal pas lagi. Halo? Enggak ada yang tertinggal gitu. Ditinggal pas lagi sayang-sayang kan gitu. Ditinggal lagi pas kangen-kangen nih, ditinggal lagi pas bahagia-bahagianya. Apalagi yang sudah punya cucu atau punya anak itu lembe ketemu sejenak terus ya ini karena ada tugas itu pergi rasanya mak, karena ditinggal lagi sayang-sayang. Kalau kaneman itu ya saya yakin itu baru jatuh cinta, lagi sayang-sayangnya ditinggal kerja itu kan ya waduh. Nah, ditinggal sayangnya masih mau kembali itu menyenangkan kan gitu, karena menunggu itu kan sebuah hal yang menggembirakan karena ada rasa yang lain kan gitu. Tetapi kalau ditinggal pas sayang-sayangnya tidak kembali itu kan ya sakitnya itu di mana-mana. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya pas lagi sayang-sayangi, pas lagi tresno-tresnani pun. Wong saderenge pun sebelumnya kan Petrus didangu. Petrus itu kemudian, Petrus, apakah engkau menyayangi, apakah engkau mengasihi itu? Iya Tuhan, aku mengasihi. Baru tresno-tresnani kok di mata Gusti. Baru betul-betul merasakan cinta kasih. Dan pengennya ya Tuhan bersama. Karena kalau Tuhan bersama itu seakan-akan segala sesuatunya menjadi mungkin, enak begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru kangen-kangenan, baru merasakan indahnya kebersamaan dengan Tuhan, Tuhan harus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci itu, bahwa Tuhan memang harus naik ke surga. Dan di Yohanes pasal yang ke-14 itu di ayat 1 dan kedua itu dikatakan kepergian Tuhan sebetulnya adalah menyediakan tempat bagi kita, dan kalau itu sudah maka akan kembali untuk menjemput kita. Itu kan pergi untuk kembali sebetulnya. Nah, ini mengubah cara pandang para murid. Kalau kita lihat di ayat 44 tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 44 itu dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu juga membuka
cara berpikir para murid yang waktu itu juga sempit. Sempit itu pengertiannya kalau Tuhan sudah bangkit ya kalau bisa digondeli karena akan jadi Mesias menurut cara pandang mereka. Tapi ternyata tidak demikian. Tuhan membuka cara berpikir, sebetulnya ditinggal untuk kembali. Tuhan itu menyediakan tempat yang terbaik bagi umatnya. Berarti kalau menyediakan tempat terbaik itu kan berarti tresno banget terhadap manusia. Loh kan kalau menyediakan tempat terbaik itu kan berarti sayang banget. Mungkin apa benar? Kalau kita menyediakan, wong kita itu sebagai orang tua pasti juga akan menyediakan yang terbaik bagi anak-anak. Pasti itu. Tidak mungkin sak-sak itu tidak. Pasti akan berupaya untuk memberikan yang terbaik. Nah Tuhan itu juga menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Berarti menyediakan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Ditinggal itu sebetulnya juga tidak ditinggal begitu saja. Ditinggal itu sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kedua adalah melatih para murid itu untuk dewasa, tidak lagi cengeng, tidak lagi nanti manja, tetapi membentuk kemandirian yang hebat. Karena ditinggal itu mengandung konsekuensi, para murid akan melanjutkan karya-karya Tuhan, tidak lagi tergantung pada Tuhan yang hadir secara fisik. Dan ini perlu dilatih. Dan pelatihan itu memang tidak mudah dan kadangkala seringkali juga para murid berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat. Namun kita maknai bahwa ditinggal itu melatih untuk dewasa. Dan memang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hayati kadangkala kita ditinggal itu menjadikan kita dewasa kok. Saya teringat ketika saya masih kecil Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya itu memang dari TK sampai sebelum SMP itu saya memang ikut dengan mbah saya. Nama mbah saya itu Mbah Puno. Mbah Puno itu karena beliau gemuk dan sedikit ada punuknya di sini. Dan di desa Mbah Puno, Suwardi Mbah Puno itu terkenal paling galak. Dan makanya saya sebutannya itu putune Mbah. Jadi kalau mainan kelereng di depan rumah itu enggak diberesi, wah siap-siap. Nek yang sepurian nek pun cincing ngoten nggih. Ngertos nggih? Nah saniki kan mboten ngaten yang mboten wonten ingkang saniki ageng sinjang ngoten. Warien menawi sampun wah cincing ngoten ampun bubar sedaya. Lah nek saniki dicincing ngoten bocah-bocah saniki. Mboten mangertos. Nah, saya masih ingat ketika itu saya dimanja betul. Namanipun mbah niku tukang tambang ngoten nggih. Napa-napa ditambahi kalih simbah. Nek nyuwun mriku ten Bapak Ibu mboten pikantuk nayune ten mesti simbahipun nggih napa mboten nggih. Ampun simbah-simbah. Nggih, pasti lari ke mbah dan mbah itu enggak tega. Kalau dulu mendidik anaknya mungkin keras gitu. Enggak boleh gini-gini, tetapi kepada cucunya berbeda. Dan kadang-kadang memarahi itu yang dimarahi kita, ya. Oh juga kasar-kasar tuh. Padahal kalau dirasakan durian Bapak Ibu, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika sudah simbah katimbalan itu, maka saya kembali ke rumah. Dan di rumah itulah karena seringkali simbah saya itu bangunnya jam 4 itu sudah bangun gitu Bapak Ibu. Dan akhirnya saya juga terbiasa terpola kalau jam 4 itu sudah bangun. Nah di rumah itu ternyata ibu saya jam 4 itu juga sudah bangun. Kalau adzan itu ya sudah cetek geni kalau dalam tradisi kami. Belum ada kompor di tempat saya waktu itu ya kayu cetek geni itu masak dan terusnya. Dan setelah itu ibu itu ke pasar untuk belanja yang mau untuk bakulan. Nah yang bangun pertama kali itu akan mendapat atau ketiban sampur untuk melanjutkan masak biasanya. Nah karena saya bangunnya paling pagi ikut dengan ibu, maka seringkali saya ikut ke dapur dan lama-kelamaan itu belum ditinggal Bapak Ibu. Tapi lama-kelamaan karena mungkin sudah mengamati bagi ibu mungkin sudah siap untuk ditinggal. Maka seringkali saya ditinggal. Gus, engko dilanjutke ya. Iki engko segone bar iki dilebokne kene didang. Iki pancene sing iki adange ning kene, ngoten.
Engko sambele iki diulek iki bumbune iki. Nah, engko sayur iki bar iki dilebokne iki ngoten. Awalnya saya juga nggak bisa. Tapi karena sering ditinggal, maka dilatih untuk karena sering ditinggal itulah saya sebagai laki-laki pinter masak, Bapak Ibu. Saya bisa membedakan laos, kunir, kencur itu pinter. Belum tentu laki-laki sekarang itu membedakan laos, kencur. Bisa. Mas Yos bisa? Oh bisa, mungkin bisa masak ya. Dulu enggak gampang loh. Dilatih dan akhirnya itu membekali saya ketika saya perantauan sendiri tidak masalah. Masak sudah jadi kebiasaan, nyuci sudah jadi kebiasaan, melatih mental, melatih. Loh, baru saya hati kenapa ditinggal? Wah, pertama kali ditinggal, wah, tekan omah kula dikudang Bapak Ibu. Wong nasine iku nunggu harusnya didang itu ada ukuran airnya menawi dandang rumiyin itu kan ada ukuranipun tengahipun wonten napanipun niku? Angsangipun nggih. Nah baru ditaruh di atasnya. Lah air ini kula kurang akhirnya besar. Berikutnya saya tambahi boten kurang nanging memang tetapi semua itu proses. Ternyata ditinggal itu membentuk, melatih dewasa. Dan rupanya para murid, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat yang awalnya mager gitu, malas gerak karena Tuhan sudah bangkit. Wah enak ini nanti segala sesuatu bim salah bim jadi. Tuhan sering mengadakan mujizat dan seterusnya. Tetapi mujizat demi mujizat harus dilanjutkan oleh para murid. Maka sebetulnya Tuhan Yesus meninggalkan para murid itu, melatih para murid untuk dewasa, betul-betul bisa menjalankan pelayanan yang sesungguhnya. Kemudian para murid bisa berkarya secara utuh, tidak lagi tergantung secara fisik kehadiran Tuhan itu. Bukankah kita itu lebih bebas jika diberi kesempatan, diberi tanggung jawab? Dan itu tercermin dalam diri kita. Sebetulnya kita itu tidak senang untuk ditunggui. Betul? Wong nyatane nenten kelas niku seneng ditunggoni gurune napa mboten wonten gurune? Halo. Halo. Mboten. Lah nek ten gereja seneng ditunggoni pendetane. Lo lain Pak lain. Jangan disamakan. Nah sebetulnya ada ruang yang memang kadangkala butuh ditunggui, kadangkala memang tidak, untuk melatih kedewasaan itu. Dan itulah yang tergambar dalam bacaan kita bahwa Tuhan naik ke surga itu tidak serta-merta kemudian enak-enak di surga, ya tidak, bekerja dalam rangka menyiapkan yang terbaik bagi kita. Dan kita dilatih untuk menjadi pribadi yang betul-betul dewasa, para murid dewasa kemudian menjadi seger gerak gitu untuk menyatakan kasih Allah itu dengan gagah berani karena penyertaan Tuhan tadi. Yang kedua, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka bersaksi dengan penuh sukacita karena merasa bahwa Tuhan yang telah naik ke surga itu tetap menyertai keberadaan para murid. Tuhan pun mengajarkan di sana dinyatakan bahwa para murid akan menjadi saksi. Di ayatnya yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Berarti para murid akan melanjutkan karya-karya Tuhan yang sungguh indah memberkati kehidupan ini. Karya-karya Tuhan yang seperti apa? Bukankah karya-karya Tuhan itu menghadirkan suasana surga itu dalam kehidupan hari lepas hari? Orang yang lumpuh tidak lagi memiliki pengharapan, diberi mujizat, kemudian dapat berjalan kembali. Orang yang buta bisa melihat, orang yang tidak lagi memiliki pengharapan, memiliki kembali pengharapan. Orang yang disingkirkan, orang yang kemudian tidak lagi dianggap oleh masyarakat, mendapatkan kesempatan lagi untuk memperoleh hidupnya yang sesungguhnya. Bukankah ini suasana-suasana surga yang terus disampaikan Tuhan? Bukankah Tuhan kata-katanya selalu memotivasi, selalu menghibur, selalu menguatkan, selalu meneguhkan? Suasana surga sungguh hadir
dalam pelayanan Tuhan? Bukankah itu yang harus terus dilanjutkan oleh para murid itu? Wah, Tuhan itu menyediakan, gampangnya nih pun menyediakan suasana, menyediakan surga, ngaten nggih. Berarti yang akan tinggal di sana harus membangun suasana surga. Latihanipun ten pundi? Napa setelah mati, napa sak menika? Halo? Halo? Nah, berarti harus sekarang menghadirkan suasana surga. Terlambat kalau kita punya cara berpikir bahwa surga dan neraka itu setelah mati, ya terlambat sih menurut saya. Kan sebetulnya untuk Bapa kami itu jelas, berilah kami pada hari ini ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah di bumi. Loh, itu sejak awal Tuhan pun mengajarkan seperti itu. Maka tugas kita sebetulnya adalah terus melanjutkan karya Tuhan, menghadirkan suasana-suasana surga itu dalam kehidupan kita. Bukankah suasana surga itu harus kita upayakan? Kata-kata dan perilaku sikap kita yang penuh dukungan, penuh dengan kebaikan, penghiburan, keramah tamahan, kemurahan hati yang terus kita bangun. Bukankah itu menghadirkan? Dan kemudian orang tidak perlu kemudian kita tonjolkan, wah aku saksinya Kristus. Tidak perlu. Ketika kita menghidupi itu sudah jelas. Tuhan mengatakan, jikalau kamu saling mengasihi, dunia akan tahu jikalau kamu adalah muridku. Nah, tapi menjadi pertanyaan, kadangkala kita menjadi orang Kristen bukan menghadirkan suasana surga, tetapi sebaliknya menghadirkan suasana neraka. Kadangkala itu saya ya berefleksi sendiri sih. Saya berefleksi sendiri. Kadangkala ya saya refleksikan sendiri. Kita itu marah kalau apa ya, anggota keluarga kita itu diremehkan, dihina, kita marah. Wah, marah, nggak terima. Pokoknya terima, harga diri diinjak-injak gitu. Dan kadangkala kita juga melakukan pembalasan. Tapi di sisi lain kita sebenarnya nggak adil kok. Kadangkala yang kita lakukan kepada keluarga sendiri itu juga meremehkan, tapi tidak kita sadari. Dan itu kadangkala menjadikan neraka sendiri di kehidupan kita. Kalau orang lain yang meremehkan, wah kita marah. Tapi kalau kita sendiri yang meremehkan, ini yang kemudian kalau saya hati, jangan-jangan saya juga melakukan itu. Sehingga suasananya bukan kedamaian, sukacita, tapi suasana yang lain, gak nyaman gitu di rumah. Jangan-jangan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai wong Tuhan itu menyediakan surga. Ada penghuni calon surga sana yang penuh kemurahan hati, kebaikan. Ya, dilatihnya ya dari sekarang. Ujung-ujung jenengan ngamuan, terus kemudian jenengan sedikit-sedikit tersinggung. Laten mereka mboten duwe kok iso. Nggih ta? Bahkan mereka murah hati, tiba-tiba jenengan sing sering ngamuan niku teng surga, bingung ora dikontri. Lah kok murah hati ki apa lah? Aku kok ngamuan? Ini kok gak salah, nggonmu ngono. Lah ngono kan susah niku. Nggih napa mboten? Halo? Halo. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dalam penghayatan kita, mari kita hadirkan suasana-suasana kerajaan surga itu, karena itu perintah Tuhan untuk kamu saling mengasihi, itu bagian dari suasana kerajaan surga itu. Maka ketika Tuhan Yesus naik ke surga menolong kita sekalian, kehadirannya secara fisik ya mungkin tidak lagi kita bisa merasakannya dan hanya dinikmati oleh orang-orang terdekat sejamannya Tuhan Yesus. Tetapi dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita semua bisa mengalami hadirat Allah yang tidak lagi bersoal itu tanah suci dan seterusnya, tetapi di semua tempat menjadi suci atas kehadiran Allah yang berkarya dalam kehidupan kita. Maka ini melintasi ruang dan waktu, maka gelarnya kemudian Allah yang Immanuel, Yesus yang Immanuel itulah yang menyertai kita sepanjang masa. Maka ini menguatkan dan meneguhkan kita. Kita disertai Tuhan untuk menjadi saksi-saksi yang nyata. Maka kiranya kita terus melanjutkan
untuk menjadi saksi-saksi Tuhan itu dengan kita terus mengupayakan suasana-suasana surga itu dalam kehidupan kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Maka kalau mewartakan sebagai orang Kristen itu harusnya memang dengan penuh sukacita. Wong Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Apa kurang apa lagi kalau demikian? Wong Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kurang nopo malih hidup kita kalau tidak kita bersyukur. Dan mari menjalani kehidupan ini dengan penuh percaya bahwa Allah sang sumber kehidupan yang telah naik ke surga itu tetap bersama Immanuel, sekaligus Immanen yang juga ada dalam kehidupan kita, menyertai kita untuk terus membangun suasana-suasana yang menyejukkan, penuh dukungan, penghiburan, kebaikan, dan disitulah kita bisa merasakan sungguh Allah berkarya memberkati kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu. Sanggup? Nggih, mulai saat ini monggo bangun suasana. Berdanten nggih ampun suasana. Mungkin ngamuk-ngamuk mungkin wedi kula niku lho. Kula nggih wedi jane ngamuk-ngamuk niku. Kok kelihatan mereka mboten enten kancane, Gus. Nggonmu ra kene, mungkin kira ana wong ngamukan kok. Ora ana wong benci kok. Lha enten pundi lah sebelah kono. Lah ini kan bebayang. Maka mari kita upayakan menjadi saksi-saksi Tuhan, dan itulah yang dikehendaki dalam kehidupan kita. Selamat menghayati makna Tuhan naik ke surga, dan jadilah saksi Tuhan, saksi kebaikannya, kemurahannya dengan perilaku, dengan tutur yang boleh tercermin dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dengan Engkau naik ke surga. Kabar sukacita Injil Kerajaan Allah boleh kami terima sampai saat ini. Menjadikan kami umat yang tidak cengeng menjadi orang Kristen, namun berani menjadi saksi Tuhan. Menjadikan kami pribadi yang terus akan berupaya memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kiranya kata-kata kami, tingkah laku kami adalah yang terbaik, memberikan dukungan, penghiburan, kebaikan, cinta kasih kepada keluarga, gereja, komunitas, masyarakat dimanapun berada. Kiranya itu menjadi kesaksian yang nyata akan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni seringkali kami tidak membawa itu dalam kehidupan ini dan memilih menjadi seteru Allah, dan kadang-kala tidak muncul kedamaian dalam hidup kami. Ampunilah Tuhan, dan melalui ini kiranya kami lebih bersukacita menjadi orang percaya. Apa yang kami upayakan bagian dari kesaksian yang nyata akan kehadiran Allah dalam hidup ini. Kami juga bersyukur diberikan kesempatan dalam syafaat ini mendoakan keberadaan keluarga kami masing-masing. Berkatilah ya Tuhan agar keluarga kami lestari adanya, menghadirkan suasana-suasana yang penuh dengan kesejukan. Jadilah kehendak Tuhan dalam keluarga kami yang penuh dengan kedamaian. Kami terus mengupayakannya meskipun tidak mudah, tapi itu adalah tugas dan panggilan kami. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami baik di Jogja maupun luar Jogja, semua dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apa yang diupayakan oleh anak cucu kami kiranya berhasil, baik yang
saat ini masih studi, Tuhan sertai dan berkati semuanya yang diupayakan bagian dari mengembangkan diri sebaik mungkin untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sudah Tuhan berkati sampai saat ini juga diberikan momongan, biarlah menjadi orang tua yang hebat, memiliki keteladanan untuk anak-anak terkasih, sehingga anak-anak kami ke depan menjadi generasi yang lebih unggul karena dibesarkan oleh orang tua yang memiliki keteladanan yang hebat. Kami juga berdoa yang sudah berkeluarga sampai saat ini belum dikaruniai momongan, mohon berkat-Mu, Tuhan melawat, memberkati, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka jadilah kehendak Tuhan terbaik bagi saudara-saudari kami. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi keluarga masing-masing, baik pekerjaan, usaha yang ditekuni, mohon berkat Tuhan. Kami juga penuh yakin ada penyertaan Tuhan, Sang Sumber berkat, yang akan terus memberkati keberadaan saudara-saudara kami, sehingga apapun yang dijumpai tangannya untuk diusahakan dan dikerjakan kiranya penuh dengan keberhasilan. Kami juga bersama berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam raga yang lemah dan dalam masa-masa pemulihan. Mohon berkat Tuhan untuk Ibu Syarif, Ibu Mariati, Ibu Deborah. Doa pula untuk Pak Kris Ratianto, berdoa untuk Ibu Elizabeth, berdoa untuk Pak Ispurwanto. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibnu Samsuhud, berdoa untuk Bapak Ruminto. Kami berdoa untuk Ibu Sri, biarlah tiga Tuhan sertai dan berkati, agar apa yang telah diupayakan bagian dari Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan kesehatan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun di bulan ini, kiranya menjadi kesempatan dapat mengucap syukur dalam segala hal dan Engkau limpahi berkat agar kehidupannya senantiasa juga menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk yang berduka, terkhusus keluarga Bapak Dadang yang baru saja ditinggal oleh istri tercinta. Mohon Tuhan memberikan kekuatan penghiburan, rempuhan kasih Allah. Kami meyakini sungguh hadir melalui saudara-saudara kami, kerabat yang terus mendukung, memberikan kekuatan bagi keluarga Bapak Dadang. Kami juga bersama berdoa untuk kehidupan bergereja GKJ Bambu Tegalrejo. Berkatilah agar apa yang diupayakan selaras dengan kehendak Tuhan. Engkau memberkati majelis jemaat proaktif bersama, saling mendukung, saling menguatkan untuk tumbuh bersama dalam mengiring Tuhan. Di bulan ini kami juga merayakan kebersamaan sebagai gereja-gereja, merayakan Aukumene, dan juga akan berpelayanan bersama dengan GPIB Margomulyo. Juga Tuhan berkati, kiranya kebersamaan kami dalam Tuhan memperkuat, memperkokoh kami untuk melangkah bersama menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi berkat. Kami juga bersama berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati para pemimpin bangsa kami dan seluruh rakyat untuk tetap menjaga marwah bangsa kami. Walaupun kami berbeda-beda, beragam segala hal, namun kiranya kami tetap bisa merakit untuk kami tetap guyub rukun sebagai bangsa Indonesia. Segala yang ingin membuat kami seragam, yang ingin membuat kami juga tercerai-berai ya Tuhan, kiranya kami dimampukan bijak untuk mampu mengelola semua isu-isu yang ada, sehingga kami tetap menjaga untuk saling rukun di tengah keberagaman yang ada. Dijauhkannya lah dari pertikaian, dari percekcokan, dari permusuhan, kebencian atas
nama ras suku golongan yang ada, dan kiranya terus kami bersama dengan seluruh teman masyarakat menjaga satu dengan yang lain, melindungi satu dengan yang lain, saling mengasihi agar damai sejahtera boleh dirasakan. Banyak tugas dan perjuangan yang harus diupayakan agar Indonesia maju. Oleh sebab itu, kiranya pemimpin-pemimpin bangsa kami terus mengupayakan kesejahteraan bersama dengan masyarakat seluruhnya untuk kehidupan yang lebih baik. Tuhan, kami juga menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu dalam kebersamaan kami, dan ampunilah ya Tuhan jikalau dalam kebersamaan kami sampai saat ini di tengah keluarga kami bergereja banyak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami sungguh mohon ampun kepada Tuhan. Dan bersama kami akan mengakhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita menyampaikan persembahan kehadirat Tuhan yang sudah kita kumpulkan bersama-sama di awal ibadah tadi, sebagai ungkapan syukur kita karena anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dan sebelumnya marilah kita landasi persembahan ini dengan firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 12 ayat 1 yang demikian firman. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak dan Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dengan memuji pujian persembahan yang terambil dari Kidung Jemaat 450 bait pertama dan ketiga.
telah kami nyatakan. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ibadah pagi hari ini, Tuhan berikan kemampuan kepada kami semua untuk bersama-sama menyampaikan persembahan sebagai ucapan syukur kami karena berkat-Mu yang begitu besar kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, kami menyadari bahwa persembahan kami yang kami haturkan hanyalah sebagian kecil dari berkat-Mu yang besar. Namun demikian ya Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan akan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan mensucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana kegiatan dan pelayanan di gereja-Mu di sini. Dan semua itu ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan yang makasih, kami juga memohon kepada-Mu berkat kebijakan dan kemampuan untuk mengelola persembahan ini, khususnya kepada saudara-saudara kami yang Tuhan telah tunjuk sebagai pengelola persembahan ini. Biarlah apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk menerimanya. Dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam menghayati khususnya perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Akhirnya kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan demikianlah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan, dan ampunilah apabila di dalam doa kami ini banyak angan-angan, pikiran, serta ucapan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab semua ini kami aturkan kehadirat-Mu hanya berlandaskan kasih Tuhan sendiri. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari mohon duduk kembali. Hitung jemaat 225, kita akan pujikan di bait 1 sampai dengan ketiga, dan di bait 3 nanti dengan sikap berdiri kita akan pujikan bersama-sama. Menuju
bersama-sama dengan umat percaya mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kini pulanglah dan teruslah yakin bahwa Allah Sang Immanuel beserta Bapak Ibu Saudara sekalian." Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera. Amin.